Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Kuswana, SPD MSI, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 6 Garut. Pada kali ini saya akan menyampaikan video permasalahan dan solusi pembelajaran Bahasa Indonesia pada SMKN 6 Garut bulan Desember 2022 sebagai bagian dari tugas lapor IKI dari PKGTK Jabar. Pada bulan Desember ini, tentunya ini adalah akhir-akhir masa pembelajaran di semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Namun di akhir ini, tentunya kita merefleksi ya, kegiatan pembelajaran siswa seperti apa. Maka pada bulan ini, saya mengkaji masalah dan bagaimana solusi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMKN Negeri 6 Garut. Antara lain, masalahnya yaitu adalah rendahnya minat baca siswa. Ternyata setelah saya mengkaji dan menganalisis, rata-rata siswa SMK 6 Garut kelas 12 yang dalam kesempatan semester ini mereka sedang melaksanakan kegiatan program PKL, tentunya tidak menutup kemungkinan. Jadi dengan banyaknya kegiatan, ya, padatnya kegiatan, sehingga kadang menimbulkan rasa ya, menurunnya minat membaca yang seharusnya mereka lakukan. Berbagai macam atau berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca. Mungkin diantaranya adalah mudahnya memperoleh informasi yang instan. Jika dulu kita ingin memperoleh jawaban yang pasti, itu harus membaca buku. Sekarang dengan keberadaan teknologi informasi atau internet, membuat para siswa dengan mudahnya menemukan informasi yang dicari. Mungkin itu adalah salah satu dari rendahnya mereka ya, terhadap minat membaca. Faktor kedua diantaranya adalah pengaruh media sosial. Kita tahu pada era milenial ini, media sosial memegang peranan yang besar dalam memengaruhi minat belajar dan membaca siswa. Keberadaan media sosial diibaratkan candu bagi sang pengguna. Dalam hal ini tersebut, kita sebagai pengguna harus pandai dalam memilah waktu dan isinya. Kita secara sadar bahwa pengaruh media sosial ini tidak mungkin dihindari. Untuk itu, tentunya siswa harus diberikan penekanan-penekanan. Bagaimana agar pengaruh media sosial itu tidak memengaruhi minat belajar dan membaca siswa secara negatif. Tetapi justru dengan pengaruh media sosial ini harus meningkatkan minat belajar bagi siswa. Kemudian yang ketiga, ini faktor banyaknya hiburan. Tayangan yang disiarkan di televisi membuat anak menjadi lebih betah untuk menonton TV, di YouTube, ya, yang membuat siswa atau pelajar dengan leluasa bisa menonton tayangan yang disukai. Maka otomatis waktu yang akan digunakan untuk belajar semakin sedikit. Kemudian faktor yang keempat, saya analisis yaitu tidak efektifnya proses belajar. Saat ini masalah yang paling utama pemicu minimnya minat belajar tidak hanya proses belajar tatap muka atau daring,
Kan hampir 2 tahun ini negara kita mengalami pandemi 19. Tidak hanya pendidikan, ekonomi juga mengalami dampak pandemi. Ditambah lagi, di semester ini siswa kelas 12 itu mengikuti program PKL. Nah, bagaimana solusinya agar tadi penyebab-penyebab rendahnya minat belajar atau minat membaca siswa itu setidaknya kita bisa meminimalisir agar pengaruh yang negatif itu tidak terus meramah kepada siswa. Di sini solusinya saya menegaskan ada dua. Yang pertama, pemberian tugas. Merangkum dan membuat resume materi pembelajaran. Hal ini dengan membuat tugas merangkum, artinya dia akan membaca, bahkan dia akan menulis. Dan ini akan lebih efektif. Kemudian yang kedua, solusinya adalah membuat program membaca bagi siswa sekolah dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses bahan bacaan elektronik seperti di SMK 6 Garut itu ada program literasi. Anak wajib membaca di perpustakaan, anak wajib membaca buku yang kemudian disampaikan lagi dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal. Nah, untuk kelas 12 ini tentunya program membaca bisa dilakukan dengan cara tadi memberikan tugas yang harus mereka rangkum dan dibuat resume. Mungkin itu saja dalam kesempatan ini mengenai permasalahan dan solusi pembelajaran di bulan Desember ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan pemahaman kepada kita sebagai guru bagaimana permasalahan-permasalahan dan solusi yang harus segera kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.